Halo teman-teman sobat probat sekalian. Nah, hari ini kita lagi ada di roastery gua dan kita mau ikut a day in life di roastery Roastworks ini. How we plan the roasting from the green beans sampai kita nanti akhirnya produksi dan QC seperti itu. Nah, biasanya kalau di hari roasting itu biasa kita selalu prep green beans H-1. Kenapa? Satu, kita punya warehouse itu di lantai 3. Jadi beans itu datang, kita ada katrol elektrik naik ke atas, simpan green beans full aircon di lantai 3 supaya menjaga kestabilan moisture dan quality coffee-nya seperti itu. Kedua, karena warehouse di lantai 3, jadi kita butuh waktu untuk nurunin coffee semua ke bawah. Jadi kita makanya di roastery kita tuh kita nggak bisa terima order dadakan karena semua tuh udah di-plan banget. Dua, hal yang paling penting adalah kita harus menyamakan suhu ambience dari coffee di warehouse dan di roastery karena kan suhunya obviously beda. Jadi kita harus ada sehari itu untuk sama dulu temperaturnya dengan di ruangan roasting, baru kita masuk. And that's how we ensure the consistency in our roast. Seperti itu. Nah, green beans yang udah disiapin contohnya seperti ini. Kita tuh udah timbang sesuai dengan load yang kita bakal pakai setiap harinya. Jadi misalnya kayak di mesin 12 ini kita hari ini mau produksi espresso, kita biasa masuk 50-70% seperti itu. Nah di espresso ini kita masukin 70% berarti 8,4 kilo dari 12 kilo load P12 ini seperti itu. Dari 8,4 kilo ini kita yield about 7 kilos and that becomes our minimum order buat orang main wholesale yang lebih gede lagi seperti itu. Halo, saya Pajar, saya head roaster dari Roastworks. Oke teman-teman probat, jadi sebelum mulai kita manasin mesin dan mulai produksi, biasanya kita bersih-bersih dulu. Ya kayak semacam ada debu di sela-sela sini, kita bersihin dulu ya kan, supaya bersih, nyaman. Ngerostingnya nggak ada debu, kita juga akan lebih sehat ya kan. Kemudian kita tuh kalau di Roastworks itu setiap hari Senin kita tuh ada general cleaning. Jadi setiap Selasa sampai Sabtu itu kita produksi, Minggu kita mulai ngelis apa aja yang harus dibersihkan, dan Seninnya kita mulai bersih-bersih. Nah, kita akan ngelakuin yang namanya warming up. Jadi mesin tuh kita akan warming up, kita punya protokol selama kurang lebih 1 jam untuk panasin mesin ini secara perlahan supaya panasnya merata. Sehingga kita nggak punya ada hotspot di dalam drum kita. Kalau kita panasin terlalu cepat, nanti ada satu sisi drum yang lebih panas dari yang lain. Sehingga nanti kopinya matangnya nggak merata. Seperti itu. Ada yang gosong, ada yang tipping, ada yang enggak gitu. Nanti itu yang create masalah di kita punya roasting. Jadi kita punya warming protokol yang lumayan slow, gentle, dan bisa panasnya merata. Seperti itu. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Baru setelah itu kita masukin roast pertama kita. Seperti itu. Nah ini kita akan ngelakuin warming up. Mesin juga udah nyala. Nanti setelah ini kita akan melakukan proses roasting. Seperti itu. Jadi sekarang kita hari ini mau ngerosting kopi Brazil. Beansnya seperti ini. Natural process. Ini biasa jadi base espresso blend kita di sini. Ya, jadi ini kopi yang udah tadi kita roasting. Biasanya kopi setelah di roast kita rest sehari dulu untuk kita istirahatkan supaya sebelum di QC besokannya, seperti itu. QC itu kita selain di cup, kita juga ukur warnanya. Jadi kita tunggu sampai besok supaya warnanya sudah stabil dulu, baru kita cek eksternnya, seperti itu. Kembali bersama gue lagi, kita ada batch yang kemarin dan sekarang kita mau ngelakuin QC di lab kita. Welcome to the lab. Ini tempat di mana kita melakukan QC, cupping, terus sama kita biasa melakukan private serving coffee yang eksotik tuh biasa di sini. Seperti itu. Kita akan mulai aktif serving exotic coffee per minggu, mungkin sebulan sekali dulu atau dan then per weekend.
itu mulai dari Februari ini gitu. Nah, sekarang kita di sini ada beberapa sampel yang kita mau QC. Biasanya coffee yang kita QC itu adalah coffee baru dan coffee yang memiliki deviasi. Jadi namanya beans ketika kita blend kan pasti ada perbedaan lah. Kita ambil karung paling atas, tengah, bawah. Itu kita akan QC kalau misalnya ada perbedaan curve yang sangat jauh di atas 10 detik atau biasa di atas 10 detik lah. Kita biarkan akan langsung QC seperti itu. Nah, QC di sini ada dua. Satu, Actron. Dua, cupping. Nah, sebelum kita cupping, kita akan ngelakuin yang namanya Actron dulu. Jadi ketika ada deviasi, kita cek warnanya Actron grounds-nya sama nggak? Actron yang kita cek adalah Actron grounds, bukan Actron beans. Nah, kenapa? Karena menurut saya lebih relevan kalau kita ngomongin keseluruhannya, karena yang digiling itu lebih rata daripada kita warna kulit doang, seperti itu. Nah, ketika Actron-nya sama, kita nggak akan lanjut ke cupping. Actron-nya sama dengan standar kita, misalnya espresso blend A, Actron-nya misalnya kita mau di 80 atau 75 misalnya. Nah, itu ketika angkanya meskipun ada deviasi tapi angkanya kena plus minus 2 Actron, kita nggak lanjutin cupping. Karena kan kita banyak sekarang produksinya. Kalau kita cupping semua, I think it's very inefficient seperti itu buat kerja kita. Nah, kalau misalnya deviasinya di atas 2 poin Actron, kita baru melakukan cupping. Nah, tapi di sini di depan kita adalah semua coffee baru yang kita baru profiling. Jadi kita akan coba beberapa espresso blend yang baru kita create sama beberapa filter selection yang baru kita roasting, seperti itu. Sekarang kita akan ngelakuin QC dari segi Actron dan cupping bersama dengan head QC roastery gue, Jun, yang sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian udah sering lihat, sering bareng gue. Jadi Jun akan ngelakuin QC di sini gitu. Beberapa yang akan dicek Actron dan di cupping gitu. Sekarang kita udah ngelihat semua proses dari planning sampai roasting sampai QC di Aerosworks. Nah, buat teman-teman yang mau main ke sini, please stay tune di Instagram kita Aerosworks, karena kita bakal setiap kali kita ngerilis coffee baru kita akan post di sana. Any new activity sama ditunggu jadwal kita buka labnya seperti itu. Thank you, see you, bye bye.